Assalamualaikum semuanya teman-temanku dan selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, channel Barapedia yang mengupas tentang internet, komputer, dan seputarnya. Untuk bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya untuk dapatkan pembaruan dari channel ini dan info-info bermanfaat tentunya. Kali ini membahas pertanyaan tentang ini koneksi internet ya, kenapa lambat gitu. Ini ada yang ini bertanya kan, sering banyak bertanya, om kenapa sih koneksi internet saya kok lambat gitu kan. HP ya, ini HP boleh, di laptop boleh, tapi kita bahas HP dulu ya karena pertanyaan ini di HP ya. eh kita tuh nggak perlu mikirnya macam-macam dulu ya, nggak perlu mikir macam-macam mau pakai aplikasi VPN, aplikasi lain-lain yang mempercepat internet dan macam-macam itu ya. Kita mikirnya nih, HP kita, keadaan HP kita, terus keadaan sinyal kita dulu. Sinyal kita itu, yang pertama ini ya, tip-tip aja ya, langsung aja masuk ke tip ya biar nggak terlalu ribet dan banyak pembahasan tuh. Yang pertama itu periksa dulu sinyal apa yang paling kuat di daerahmu. Sinyal provider. Provider itu ya penyedia layanan internet itu. Ya istilahnya sinyal HP-mu paling kuat apalah di rumahmu, di daerahmu ya. Atau yang merata apa, misalkan yang merata tuh di daerahmu Telkomsel ya, kamu pakai pakai kartu Telkomsel untuk internetnya gitu kan. Misalkan yang udah merata di daerahmu, di sekitarmu, di tempat-tempat aku udah kunjungi perjalananku setiap harinya itu hampir aku mengunjungi sini-sini. Yang terkuat ternyata sinyalnya kartu Tri, kartu Smart Brand ya. Kamu menyesuaikan itu ya, menyesuaikan mana yang paling kuat sinyalnya gitu kan. Jadi kalau sinyalnya lemah terus kamu pakai Tri yang di situ, ya buat apa, percuma juga kan. Itu dulu yang harus dipahami ya, yang harus dipahami, cari sinyal mana yang paling kuat, sinyal provider mana yang paling kuat gitu kan. Jadi pakai kartu itu, pakai SIM card itu yang paling kuat di daerahmu atau di tempat perjalanan-perjalanan yang sering kamu kunjungi itu ya. Jadi nanti kalau kamu udah ke situ-situ itu udah paham ini, ini kartuku yang paling kuat sinyalnya itu pakai Tri ya, pakai Tri, pakai Telkomsel, jangan sebaliknya ya, malah nggak bisa ngenet nanti ya. Kalau nggak bisa ngenet gitu ya cari-cari sinyal terus HP-nya, terus baterainya boros, panas, dan ya berkepanjangan ya rusak lah HP-nya terlalu panas itu kan. Terus yang kedua itu kondisi HP ya. Pertama tadi kondisi sinyal ya, kondisi sinyal dari asalnya internet dulu. Asal internetnya, sinyalnya bagus. Kalau udah sinyalnya bagus, terus berarti pastikan HP-nya tidak bermasalah ya, menerima WiFi-mu tidak bermasalah. Artinya WiFi-nya masih bisa nyala, sinyal di 4G-nya masih nyala. Misalkan ke pengaturan 4G, 5G, 3G-nya itu masih nyala, itu kan ada setting tuh. Aku pakai gambar nggak ini? Ini akan terlalu ini ya. Jadi masuk ke pengaturan, terus pengaturan itu masuk ke SIM card, biasanya pengaturan kartu itu kan. Terus sinyal utamamu apa? Pilih yang 3G, 4G ya. Jangan 4G tok itu kan. Kalau 4G tok nanti pas nggak ada sinyal 4G, HP-mu kamu nggak ada sinyal gitu kan. Kalau 3G tok ya ada sinyal terus gitu kan. Cuman kalau 3G only ya, nanti HSDPA itu masuk ke 3G ya, masuknya ke situ-situ kalau di pengaturan HP ya. Jadi ini ya, perlu diketahui ya, kekuatan sinyalmu 3G dulu, terus agak naik dikit HSDPA. Yang terus HSDPA terus naik dikit 4G, naik lagi 5G ya. Itu urutannya ya, yang paling dari biasa cepet ke cepet paling cepet, 4G sekarang ya. 5G sekarang itu 5G belum merata ya. Ya ada lagi paling lemah itu 8G dan 2G ya. Itu harus pahami dulu. Terus settingnya jangan lupa ya, settingnya pergi ke pengaturan, terus pergi ke pengaturan sinyal, itu pilih yang 4G atau enggak 5G. Atau kalau pengen ada sinyal terus ya 3G tapi lemot gitu kan. Kalau cuma buat WhatsApp sih nggak apa-apa sih. Coba tak cari ini ya pengaturan sinyal. Mengatur sinyal. Tak pause dulu ya. Oke ya. Jadi atur pengaturanku ke 4G.
4G itu agak kuat daripada 3G ya, lebih kuat daripada 3G. Jadi perginya ke pengetahuan, terus SIM mana yang kamu pakai untuk internet, terus diklik SIM-nya itu nanti muncul preferred jaringan ya, mau jaringan 3G tok atau 4G tok atau 3G 4G. Usahakan 3G 4G aja, jadi nanti bisa switch, bisa misalkan adanya cuma 3G doang ya, nanti dia bisa nyari sinyal 3G. Kalau ada 4G doang dia pakainya yang 4G. Ini nih ya, dari Telkomsel. Nah, tak bukain dari Telkomsel nih. Saya tuh nggak mau ini ya. Oke, ini tak bukain dari halamannya Telkomsel ya, situs Telkomsel ya. Jadi pergi ke setting. Nah, menu setting itu pengaturan ya. Klik mobile network ya, biasanya jaringan ya. Menu jaringan. Nah, mobile network biasanya kalau di bahasanya jaringan mungkin ya. Terus setelah itu klik menu preferred network ya, ini milih sinyal apa gitu kan. Kalau bahasa Indonesia apa ya preferred network ya, mungkin sinyal utama ya, prioritas ya. Pilih sinyal apa, sinyal yang ini ya. Nah, ini kan terus setelah diklik preferred network dia muncul LTE 3G 2G only. Mungkin dalam HP tertentu dia ada 3G 4G ya. Nah, ini kan 4G tok, terus 3G, terus 2G ya. Kalau HP ya mungkin HP lainnya mungkin selain apa ini ada yang prefer LTE atau 3G, jadi double dia 3G 4G ya. Kalau ini salah satu, tapi dia nanti kalau LTE dia nanti ada 3G dia masuk juga kok. Ini untuk yang ini ya, iOS ya, untuk Apple ini kayaknya Veronica Cellular ya, hampir sama lah kayak gitu-gitulah, pilih LTE lah. Terus setelah mengatur sinyal di HP apalagi ya, sebenarnya ini sih, oh iya, HP-mu jangan terlalu penuh gitu kan. Kalau terlalu penuh dia nanti juga nggak bisa apa namanya, nggak bisa buat browsing. Buat browsing nanti ya bisa, cuma lambat banget karena dia penuh, nggak bisa gerak. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan di HP gitu, melakukan proses di HP, dia itu membutuhkan ruangan yang agak lega gitu kan. Kalau ruangannya penuh dia nanti nggak bisa gerak juga filenya kan. Dia itu filenya mencari terus mengirimkan hasilnya gitu kan lah. Kalau dia penuh nanti dia nggak bisa mencari lagi. Seperti itu ya. Jadi di HP itu ada yang namanya file sampah ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu chat ya. Chat itu bisa di mana aja, di browser, di WhatsApp, di aplikasi apapun pasti setelah beroperasi pasti ada file sampahnya. Itu sisa-sisa dari operasi ya. Jadi kalau ini dan itu harus dibuang dan dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ya lama-lama dia numpuk dan memenuhi ruang simpan kita. Setelah ruang simpan kita penuh, jadi dia nggak bisa ini ya, susah sekali, lambat, jadi lemot gitu kan. Logikanya seperti itu, teorinya seperti itu, dan untuk mengatasi ya harus ditemukan sampahnya di mana, terus dihapus, terus dibuang gitu kan. Kita tuh bisa membersihkan chat dengan dua cara ya. Chatnya satu di aplikasi, khusus di aplikasi, dan satu di global, di seluruh HP gitu kan. Kalau di satu aplikasi ini, aplikasi browser ya, misalkan masuk ke Chrome, browsernya itu Chrome atau browser apapun, caranya seperti ini, cuman beda kan. Satunya Chrome, misalnya Chrome atau Mozilla apapun. Jadi kita masuk ke aplikasi browser kita, Chrome, Mozilla atau apa, terus ada titik 3 di atas tuh, kanan atas biasanya, terus pilih history, terus hapus clear browsing data. Atau masuk ke setting aplikasi, terus pilih browser atau apapun itu yang mau di-presetnya, terus dipencet dan nanti ada keluar clear chat ya, bersihkan chat itu ya, bersihkan chat, jangan data ya. Kalau data nanti hilang semua password dan berbagai macamnya itu ya. Clearnya chatnya aja, jangan datanya ya. Aku ada screenshotnya nggak sih? Nggak. Ini hapus chat di memori HP ini secara global ya mungkin ya. Ini tak hanya di browser kan, ini di seluruhnya HP. Jadi kumpulan dari semua chat, kumpulan dari semua sampah-sampah itu, biasanya masuknya ke setting, terus storage itu penyimpanan, lalu pilih internal storage. Jadi storage yang internal ya, kalau eksternal kan nggak terlalu ngaruh tuh ya, penuh juga kan nggak terlalu ngaruh ke ini,
ke operasionalnya ini, soalnya kan dia nggak memenuhi internal. Terus pilih change data, habis itu hapus data ya, hampir sama caranya, cuma dia masuknya ke storage ya, pengaturan storage. Nih enggak, cari ini nih dulu screenshotnya ada nggak? Ini kalau di HP Xiaomi ada yang namanya keamanan ya. Ada aplikasi khusus untuk membersihkan cache dan sampah-sampah, namanya keamanan ya. Keamanan, nanti dia ini bisa menghentikan aplikasi yang berjalan di belakangnya, di belakang. Jadi misalkan HP kita tertutup, dia ada aplikasi yang berjalan di belakang, nanti dia bisa menghentikannya gitu kan. Terus apalagi nih? Nah ini nih cara setting ya, ini untuk tadi ya yang private network ya, setting terus SIM, pengaturan SIM satu, misalkan SIM yang dipakai internet apa, diklik dah terus nanti muncul seperti ini kan. Network yang mau dipakai apa, ini 3G 4G, ini semuanya dipakai nih 3G 4G ya. Ini bisa bergantian, kalau sinyal cuma 3G ada 3G, ada 4G dia pakai 4G. Nah kayak gini ya, ada pengaturan sinyalnya. Bisa terakhir nggak sih? Ini untuk membersihkan chat nih ya, salah satu membersihkan chat di WhatsApp nih ya. Masuk ke setting terus aplikasi, kelola aplikasi ya. Biasanya pengaturan terus kelola aplikasi di sini ya. Ini kalau kurang besar tak besarin nih. Bentar, segini aja ya. Ini masuknya ke kelola aplikasi. Terus kan ini muncul aplikasi dua sini nih. Aplikasi apa aja di sini kan? Misalnya kita pengen ke WhatsApp gitu kan. Oke, klik WhatsAppnya terus. Nah, di sini kan ada WhatsApp, terus penyimpanan, penggunaan data, baterai, mulai otomatis, perizinan. Ini hapus data. Hapus data nanti dia muncul chat-nya, hapus data chat atau apa di sini ya, tak kecilin lagi. Hapusnya yang chat ya, jangan semua data ya. Nanti kalau semua data nanti apa kontak-kontak nanti bisa hilang kayaknya ya. Hapusnya chat. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa jadi longgar lagi kalau udah dihapus chat itu. Jadi kalau dia longgar, jadi bisa browsing juga lebih cepat gitu kan. Apalagi ya setelah itu ya. Tadi yang pertama kita rangkum dulu ya. Pilih sinyal yang terbaik di lokasimu yang pertama. Yang kedua, atur pengaturan di HP-mu. Pengaturan 4G, 5G atau 3G, atau ketiganya diatur semuanya. Yang keempat, bersihkan sampah-sampah di HP-mu, bersihkan chat ini. Itu dulu aja, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lah mikir pakai penguat sinyal, pakai VPN. Itu kadang-kadang malah menemuin HP gitu kan, menemuin HP kita, storage kita, jadi nggak bikin kenceng, malah bikin lemot gitu kan. Seperti itu aja dulu, 4 hal itu aja dulu lah dilakukan. Kalau masih bermasalah, masih lemot, berarti nanti di HP-nya ada sesuatu nih yang salah nih. Entah itu penerima wifi-nya udah lemah atau apa. Nanti kita bahas lagi. Untuk pertanyaan, kok masih Om, aku udah melakukan keempat cara itu kok masih lemot aja Om, ada apa ini Om, gitu. Tanyakan di kolom komentar, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya kalau malu ya pakai akun yang nggak dikenal itu kan, ya nanti pasti aku jawab lah. Atau DM aja nggak apa-apa kalau misalkan malu-malu bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya.